Tentunya baik-baik saja bukan? Adik-adik, di masa pandemi ini jangan sampai semangat kalian untuk belajar menurun ya. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oh iya, jangan bosan-bosan bertemu dengan kakak lagi ya. Di sini kakak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu pelajaran apa sih kak yang akan disampaikan pada hari ini? Oh iya, di sini kakak akan menyampaikan pelajaran yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Mengenai bab apakah? Mengenai tema 3, subtema 1, mengenai pencernaan makanan pada manusia. Adik-adik tahu nggak sih apa itu pencernaan manusia atau yang bisa disebut dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan yaitu sistem pencernaan adalah sistem yang bantu mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh untuk berguna menghasilkan energi ke seluruh tubuh. Energi tersebut disalurkan oleh darah loh teman-teman. Untuk mekanisme pencernaan makanan yaitu dari mulut menuju kerongkongan, kemudian dicerna oleh lambung, kemudian ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir anus. Bagian sistem pencernaan tadi sudah kakak sebutkan ya. Ayo sebutkan bersama-sama. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oh iya adik-adik, ternyata sistem atau tahapan proses pencernaan itu ada dua loh. Yang pertama yaitu secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Kalau mekanik itu terjadi di dalam rongga mulut dan lambung. Dan kalau kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim yang berada di bagian tubuh dalam proses pencernaan. Di mana sih kak dan enzim apa saja? Nanti tunggu penjelasan berikutnya ya adik-adik. Oh iya, sebelum kita mulai ke penjelasan berikutnya, kita lihat video berikut ini ya. Tolong disimak dan diperhatikan dan catat hal penting. Tetap diperhatikan ya adik-adik. Dan nanti kakak akan kembali untuk mereview materi dari video yang telah kalian tonton. Selamat menyaksikan. Kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas.
Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Bagaimana adik-adik? Sudah menyimak materi video yang kakak berikan tadi? Nah, tadi yang pertama yaitu ada mulut. Apa sih kak mulut itu? Mulut yaitu bagian atau pintu masuk gerbang dalam sistem pencernaan. Dan secara mekanik, gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi bagian lebih kecil, kemudian dibasahi oleh ludah sehingga memudahkan lidah dan otot untuk bekerja untuk mendorong makanan menuju ke tenggorokan. Di dalam mulut itu terdapat enzim. Enzim apa sih kak? Nah, enzimnya itu namanya amilase. Amilase itu berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi dia itu mencerna makanan seperti kalau kita makan nasi, terus nasinya nggak segera ditelan, nasinya akan menjadi manis karena itu ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Glukosa itu kan sifatnya manis ya. Yang berikutnya yaitu ada tenggorokan. Habis dari mulut itu menuju tenggorokan. Nah, dari tenggorokan itu terdapat gerakan yang bernama gerakan peristaltik. Nah, gerakan itu penghubung, tenggorokan itu penghubung dari mulut menuju lambung. Jadi mulai mulut tadi dibaca oleh air liur, kemudian menuju ke kerongkongan, yaitu ada gerakan peristaltik. Atau kerongkongan itu bisa disebut dengan esofagus. Kerongkongan dengan tenggorokan itu beda ya adik-adik. Tenggorokan itu untuk proses pernafasan atau disebut dengan faring. Kalau kerongkongan itu proses pencernaan makanan yang disebut esofagus. Berikutnya tadi ada lambung. Lambung yaitu mempunyai bentuk seperti kantong
yang menggelembung dan berada di kiri sisi perut. Jadi kalau kalian terasa sakit mah akan di bagian kiri menuju pulau mati akan sakit. Nanti kita juga akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan. Jadi ikuti terus videonya ya. Di dalam lambung itu terdapat 4 enzim. Yang pertama pepsin, yaitu protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin, yaitu mengubah kasein menjadi protein susu. Yang kasein tadi protein susu menjadi kasein ya, ingat-ingat. Renin protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga ada lipase sastrik, yaitu mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Dan yang keempat itu HCl. HCl itu berfungsi untuk mengubah membunuh kuman yang dibawa oleh makanan. Jadi seumpamanya kita makan sembarangan dan itu ada kumannya, yang bagian membunuh itu berada di lambung yang disebut tadi HCl atau disebut asam klorid. Habis dari lambung lalu kemana sih kak? Habis dari lambung itu menuju usus halus. Usus halus itu berbentuk tipis yang panjangnya 10 meter. Di bagian usus halus itu ada beberapa bagian adik-adik. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, duodenum 12 jari. Yang berikutnya ada jejunum yaitu usus kosong, dan ileum yaitu ada usus atau bagian akhir. Di dalam usus 12 jari duodenum itu berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dan membentuk getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya makanan akan melalui usus duodenum, yaitu secara kimiawi dihasilkan oleh enzim di dinding usus. Nanti enzimnya apa aja tolong dicatat ya, biar kalian tidak lupa. Dan di bagian akhir yaitu bertugas untuk menyelesaikan penyerapan sari-sari makanan. Jadi protein atau vitamin yang dihasilkan oleh makanan tadi akan diserap oleh usus 12 jari. Enzim-enzim yang terdapat di usus 12 jari ada 3. Yang pertama yaitu erepsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi di bagian lambung tadi kan ada pepton. Nah pepton itu akan diubah lagi menjadi enzim yang lebih kecil oleh usus halus, yaitu pepton menjadi asam amino. Dan yang kedua yaitu enzim maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan yang berikutnya itu ada enzim sukrase yang merubah enzim sukrosa menjadi glukosa. Yang berikutnya ada usus besar. Berarti habis dari lambung, usus halus, terus usus besar. Kan sesuai urutan yang adik-adik lihat di video tadi. Di usus besar yaitu ada proses penyerapan kadar air. Jadi untuk membuat makanan itu menjadi lebih padat. Usus besar itu berbentuk U, sekitar panjangnya 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama, yaitu sektum, kolon, dan rektum. Kita ulangi lagi ya. Ada sektum, kolon, dan rektum. Di bagian sektum berbentuk seperti kantong yang berfungsi untuk menyerap nutrisi yang tidak berfungsi sebagai yang tidak berfungsi pada usus halus. Jadi bagiannya tidak berfungsi pada usus halus atau nutrisinya tidak dapat diserap usus halus itu akan diserap lagi oleh usus besar. Dan di bagian rektum yaitu pada bagian usus besar, rektum terhubung langsung dengan anus dan berfungsi untuk menyimpan tinja atau kotoran sebelum dikeluarkan oleh anus. Berikutnya fungsi usus besar yaitu membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna yang menjadi limbah. Jadi limbah atau proses akhir dari pencernaan makanan yaitu pada usus besar dan dikeluarkan oleh anus. Nah kita akan bahas tentang anus. Anus itu ingat ya, anus berfungsi untuk proses defekasi. Defekasi itu artinya pengeluaran atau mengeluarkan zat yang tidak berfungsi untuk tubuh, yaitu feses, dan mengatur keluarnya feses. Hasil akhir dari pencernaan maka akan berupa feses atau kotoran. Nah selanjutnya kakak akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Sebelumnya kita akan lihat video yang akan lewat berikut ini. Tolong disimak dan diperhatikan. Kenapa ya perut kita bisa sakit?
Begini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Halo adik-adik, gimana? Sudah melihat video yang kakak berikan tadi kan? Oh iya, tadi di dalam video tersebut sudah dibahas tentang beberapa penyakit, yaitu ada diare yang disebabkan oleh makanan yang kotor. Dan kita harus menjaga kebersihan ya. Nanti tips-tips untuk menjaga kebersihan kakak berikan di video selanjutnya. Yaitu tadi ada lagi apa namanya mah disebabkan oleh
terjadi di lambung dan disebabkan oleh asam yang tinggi pada lambung. Yang berikutnya ada lagi usus buntu. Usus buntu itu penumpukan kotoran di umbai cacing. Jadi kalau umbai cacing dipotong sebenarnya itu tidak berpengaruh pada kesehatan karena sekarang kan belum diketahui apa fungsi umbai cacing. Yang berikutnya adalah mendapatkan gigi berlubang. Kalian pernah sakit gigi nggak sih? Sakit gigi itu kan ternyata sakit sekali ya. Jadi daripada gigi berlubang dan kalian sakit gigi, lebih baik kalian menjaga kebersihan. Berikutnya kakak akan bahas tentang cara merawat sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama mencuci tangan sebelum makan dan mencuci makanan yang akan kalian makan. Contohnya apa sih kak? Mencuci makanan, mencuci buah dan sayur karena dalam buah dan sayur tersebut terdapat pestisida atau kotoran-kotoran yang kita tidak ketahui. Jadi kita harus menjaga kebersihan makanan tersebut. Gimana cara mencuci tangannya? Pertama, karena ini sebagian untuk mematuhi protokol kesehatan ya, kita bilas pakai air lalu beri sabun, kita usap dulu seperti ini, kemudian ke punggung jari, kemudian ke jari-jari, terus ini jempol, terus ke kuku-kuku, jadi kukunya juga dibersihkan seperti ini. Jadi kita bilas lagi dengan air seperti itu dalam mencuci tangan. Meskipun pakai sendok tetap ya, karena kita tidak tahu bakteri apa saja yang menempel pada tangan kita. Yang berikutnya yaitu makan tepat dan teratur. Itu untuk mencegah penyakit mah tadi, karena asam lambung itu bekerja. Jadi makan harus teratur. Seumpamanya kita makan jam 9, itu fungsi lambungnya bekerja jam 9, tapi kita tidak makan. Jadi lambung itu tidak mencerna makanan. Jadi dia mencerna barang yang tidak ada. Jadi asam klorida tadi mencerna hal yang tidak ada. Jadi dia menggerus dinding-dinding lambung ya. Jadi dapat menyebabkan penyakit lambung, dan penyakit lambung mah itu sangat berbahaya lah. Jadi kalian harus makan tepat waktu dan teratur. Berikutnya yaitu ada menggunakan peralatan yang bersih. Jadi peralatan yang bersih itu juga berpengaruh. Jadi makan makanan di tempat yang bersih, jangan yang banyak lalatnya, bau, kotor, itu juga berpengaruh pada makanan. Tentunya kalian kan tidak mau kan kalau kalian terkena penyakit. Ingat kata pepatah ya adik-adik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalian harus mencegah makanan, mencegah penyakit yang akan masuk ke tubuh kalian. Berikutnya yaitu menggosok gigi sesudah makan dan bangun tidur. Jadi sesudah makan, waktu kita sebelum tidur tuh gosok gigi. Setelah makan sarapan kita juga gosok gigi. Jadi agar gigi itu tidak berlubang. Kalau gigi berlubang nanti sakit. Kalau sakit kita juga yang repot dan kewalahan. Gimana adik-adik? Sudah paham belum dengan sistem pencernaan? Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan disimak lagi penjelasan dari kakak dan lihat video yang kakak akan tayangkan sebelumnya tadi ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Ditunggu ya pembahasan apa yang kakak bahas selanjutnya. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Jangan kemana-mana. Jika tidak perlu ya adik-adik, gunakan masker dan cuci tangan dimanapun dan kapanpun. Sediakan hand sanitizer di tangan kalian, di tas kalian. Oh iya, sekian dulu dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi